Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rusyidayanti with ID number 70220284 ini Gipsi Liwangi. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Human Research Management for English Institution Provider dengan topik yang ketiga, yaitu analisis dan desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan analisis pekerjaan? Yaitu mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik pekerjaan dan pemegang jabatan, di mana sebelum melaksanakan pekerjaan, seorang analisis perlu mengetahui atau memahami organisasi terlebih dahulu tentang tujuan, input-output, produk jasa, perusahaan, atau dan lain-lain. Ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan analisis pekerjaan atau identifikasi pekerjaan, menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, pengumpulan data di mana bisa dilakukan observasi, wawancara, atau kuesioner. Yang ketiga, penyempurnaan data, di mana dapat memisahkan data, menyaring data ketika data telah disempurnakan atau akan dibentuk. Selanjutnya, desain pekerjaan, di mana sumber daya manusia harus memahami desain pekerjaan karena merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku dimaksud agar pekerjaan tersebut bisa memahami kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ke topik yang keempat, yaitu perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaannya, baik segi jumlah, kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam artian, yang pertama, membantu human research mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi. Yang kedua, human research bisa proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, memungkinkan human research mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4. Yang satu, persediaan tenaga kerja untuk masa kini. Kedua, kebutuhan sumber daya manusia untuk masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, strategi dan implementasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Lanjut, faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana yaitu yang pertama, pertumbuhan atau growth. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan melakukan ekspansi dan membutuhkan sumber daya manusia? Yang kedua, ada perubahan atau change. Yang ketiga, teknologi, di mana untuk teknologi, human research memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan tentang Human Research Management for English Institution dengan topik analisis dan desain pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.